SDN 104233 Bandar Labuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Berliana Siansuri, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Bapak Budi Junaidi Tambunan, SPD IN. Hari ini untuk supaya lebih enak kita berdiskusi, ada sedikit pantun. Sambal terasi campur gulali. Mantap. Dimana pagi sebelum bercukur. Sebelum diskusi ini kita mulai, marilah awali dengan berucap syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini kita diberi keberkahan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk berdiskusi disimulasi budaya positif yang diterapkan atau yang akan kita lakukan di SDN 104233 Bandar Labuan, sekolah kita ini, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberi kata sambutan atau dukungannya untuk diskusi disimulasi budaya positif ini. Kepada Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu moderator atau pembawa acara dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif yang mau disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Budi Tambunan. Pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sendiri dapat merasakan karena kasih karunia Tuhanlah yang senantiasa melindungi kita sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari. Dan pada saat ini juga karena kasih karunia juga kita bisa berkumpul di sini untuk penyampaian daripada diseminasi budaya positif yang untuk calon guru penggerak dari sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Kita memang sadar bahwa waktu itu memang sangat-sangat begitu penting di dalam hidup kita. Terkadang karena kegiatan kita masing-masing terkadang tidak bisa meluangkan waktu, tetapi pada saat ini ibu sekalian yang barangkali belum selesai melaksanakan tugas pembelajarannya di dalam kelas, tetapi kita juga bisa berbalik dengan mengisi pembelajaran di dalam kelas, dan juga kita bisa untuk memberikan dukungan kepada calon guru penggerak. Sama seperti saya pribadi, saya bagaimana tadi dari sekolah pergi ke kantor desa, karena memang di desa juga ada penilaian percontohan desa percontohan. Saya bisa juga membagi waktu di sana belum selesai, yang penting tugas saya di sana sudah selesai, saya kembali lagi ke sekolah ini. Inilah pentingnya kita, bagaimana cara kita mengatur waktu kita agar jangan sampai, kalau masih bisa, jangan sampai ada yang terbuang begitu saja, tapi bisa kita isi dengan baik. Nah, begitu juga dengan apa yang mau disampaikan oleh Pak Budi, yang dimana Bapak Budi ini sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Sebenarnya apa nanti yang mau disampaikan oleh Pak Budi, maka kita harus mendengarkan
dan memberikan dukungan. Saya pribadi sangat-sangat memberikan dukungan karena memang saya pribadi ingin agar kita tahu semua kira-kira apa itu budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Barangkali sudah kita lakukan, tetapi dengan penjelasan dari calon guru penggerak mungkin kita nanti semakin paham bagaimana cara mendisiplinkan siswa, bagaimana kita membuat ekstrakurikuler, bagaimana kita menanamkan cara menerima hal-hal positif untuk siswa kita. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan yang dibuat oleh calon guru penggerak yaitu Budi Junidi Tambunan. Semoga sekolah kita ini nanti setelah selesai pelatihan daripada CGP bisa nanti sekolah kita ini atau Pak Budi Junidi Tambunan bisa menjadi orang-orang sosok seseorang yang bisa merubah penampilan sekolah, yang bisa merubah bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pendidik untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Apa tugas pokok kita dan fungsi kita harus sadar. Selain daripada untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, tapi kita adalah untuk mendewasakan siswa, untuk membuat mereka semakin mandiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih, tapi saya harus melihat waktu, jangan sampai nanti kawan tidak kedapatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi dukungan kepada calon guru penggerak mengenai diseminasi budaya positif. Kalau kita lihat budaya positif yang selama ini memang sudah diterapkan, bisa kita lihat dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini, di mana yang sebentar lagi Ibu Kepala Sekolah akan purna bakti 2 bulan lagi, tapi tetap memberi budaya positif kepada kita para bapak dan ibu guru. Mungkin kalau kita lihat budaya positif yang diterapkan ibu ini memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada tugas yang lain disempatkan kemari, itulah budaya positif yang nanti akan kita terapkan juga pada diri kita masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak calon guru penggerak Budi Junidi Tambunan SPD DF untuk memaparkan materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di UPT SPF SDN 104233 Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kepada Bapak Budi Junidi, saya persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Nama saya Budi Junidi Tambunan SPD GR. Saat ini saya akan memberi pengarahan kepada kita tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kata diseminasi ini sama seperti keadaan seminar, memberitahukan kepada halayak ramai, mengimpaskan kepada halayak ramai tentang hal-hal yang mau disampaikan. Dalam hal ini yang kita fokuskan adalah budaya positif. Itulah sebagai pengantar kepada kita kerjakan hari ini sesuai dengan tanggal yang pertama menggabung 18 Oktober tahun 2023. Jadi intinya adalah diseminasi ini kami selaku calon guru penggerak memberikan pemahaman
menyampaikan pemahaman, menyebarkan pemahaman kepada warga sekolah kita ini. Itulah tentang diseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut kita tentang budaya positif, tadi Ibu Ina sudah sempat menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif. Menurut kita dulu lah, apa yang kita pahami, apa yang timbul dalam benak kita, jika ada kata budaya positif, itu ada dua kata, budaya dan positif. Silahkan, boleh kita angkat tangan dulu, beritahu, silakan Bu Jenny, pengertian budaya dan arti kata positif. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, budaya itu adalah suatu kebiasaan. Jadi, kalau positif, menurut saya adalah sesuatu yang berdampak baik. Nah, yang positif itu dampak. Jadi kebiasaan yang kita lakukan berdampak baik bagi kita. Itu menurut saya. Dan yang kita terapkan, apa contohnya? Yang kita terapkan budaya positif di sekolah kita contohnya. Tentang diri kita. Oke. Contoh penerapan budaya positif yang kita lakukan. Kebiasaan, contoh yang sederhana. Ketika kebiasaan meletakkan barang pada tempatnya. Contoh misalkan pulang sekolah, kita terkadang kan buka sepatu asal buang, asal letak, asal sampai. Kalau kita biasakan susun pada rak sepatu, meletakkannya pada rak sepatu, itu kan kebiasaan baik. Jadi besok kita nggak akan kecarian lagi di mana kita meletakkan sepatu kita. Jadi membiasakan kebiasaan yang baik itu berdampak baik bagi kita, itu menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Jenny atas pendapatnya. Jika teman-teman yang lain boleh berbagi pandangan. Baik, kalau saya, kalau budaya positif yang saya terapkan pada diri saya, mungkin bangun lebih awal. Bangun pagi memang harus lebih awal dan memang sudah diterapkan sehingga apapun yang akan kita kerjakan pasti akan berjalan lancar karena memang awal sudah bangun. Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan yang akan kita selesaikan. Saya rasa kalau budaya positif saya yang pertama kali sudah pasti menghargai waktu. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada ibu yang lain? Silakan Bu. Budaya positifnya kira-kira apa yang kita budaya positif. Terima kasih. Menurut saya hampir mirip-mirip sih ya. Datang lebih awal ke sekolah. Budaya itu adalah kebiasaan positif itu ya yang terbaik. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang merupakan yang terbaik, menumbuhkan karakter kita itu, menunjukkan hal-hal yang terbaik yang bernilai positif. Jadi kebiasaan kita itu apa sih yang membuat orang tertarik melakukannya yang bernilai positif? Contohnya pas seperti yang orang ibu Kepsa juga tadi ada sebelum kita ini, pengaturan waktu ya betul, dan tentang karakter kita dalam berbicara juga ketepatan. Artinya membiasakan kita itu mengucapkan hal-hal yang positif, terutama kita sebagai guru, supaya karakter dalam berbicara kita itu juga itu yang dilihat anak-anak kita. Terima kasih. Ibu yang lagi. Terima kasih dari beberapa teman tadi yang sudah menyampaikan apa itu budaya positif. Memang budaya adalah kebiasaan kita, dan positif adalah yang bisa membuat orang lain merasakan bahwasannya budaya positif adalah menguntungkan bagi
diri kita maupun diri orang lain. Kalau yang contoh penerapan positif yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri, kalau saya pribadi, pertama bangun tidur harus berdoa, mau tidur harus berdoa. Setelah itu baru melaksanakan kegiatan yang lain, apapun yang baru. Dan satu lagi yang tidak bisa saya tinggalkan, walaupun di masa tua saya ini akhirnya memang jadinya ini yang bikin saya tidur, ini membaca. Membaca sebenarnya adalah hobi saya, menjadi budaya pribadi saya. Apapun nanti yang saya lihat, kalau ada letak buku, entah hanya judulnya buku, itu pasti saya baca. Hanya setelah mau masuk ke usia senior ini, kalau dia udah lebih dari 3 lembar, memang jadinya ngantuk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif dan apa contoh penerapannya. Semua itu adalah benar. Tapi yang dapat saya tambahkan adalah untuk di sekolah kita nantinya, seperti pepatah mengatakan, kecil terbiasa, maka besar akan terbawa-bawa. Itulah yang menjadi arti budaya positif menurut pendapat para ahli. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Lalu konsep inti dari budaya positif ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kebijakan, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Inilah konsep yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama, kita akan masuk dulu tentang perubahan paradigma belajar. Menurut Ibu, sebelum saya bahas, mungkin sudah ada terngiang dalam pikirannya. Apa kira-kira perubahan paradigma sesuai dengan yang tadi ada pada budaya positif menurut pendapat kita? Saya persilahkan kepada Ibu memberikan pendapatnya tentang perubahan paradigma belajar. Apa? Ya, dua. Baik, terima kasih Pak. Kembali saya coba perubahan paradigma belajar yang saya temukan ya di khususnya di kelas saya. Anak-anak itu kalau di rumah mereka, saya tanya apakah kalian belajar di rumah? Tidak ada PR. Jadi paradigma mereka kalau tidak ada PR tidak belajar. Padahal arti belajar pada dasarnya adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, paradigma yang seperti itu yang menurut saya salah. Karena belajar tidak harus ada PR, kita harus belajar. Dan yang kedua, kalau belajar itu tempatnya hanya di sekolah. Kadang seperti itu. Kita temukan orang tua, kan saya sudah sekolahkan anak saya. Padahal kita maksudnya sama-sama membimbing dan mengarahkan anak kita, mendidik anak kita jadi lebih baik. Nah, orang tua tidak ada mendidik anaknya di rumah, mengajarkan apa pembelajaran di sekolah di rumah kembali. Seperti itu kan paradigma yang salah, bahwa belajar hanya tempat belajar di sekolah. Benar, sekolah adalah lembaga tempat kita menuntut ilmu belajar, tapi itu secara formal. Kan informal di luar sana banyak. Nah, itu menurut saya paradigma yang salah selama ini. Itu Pak, terima kasih. Ya. Baik. Untuk perubahan paradigma belajar untuk sini itu juga ada benarnya, ada baiknya, atau mungkin ada pendapat yang lain. Silakan Ibu.
Menurut saya perubahan paradigma belajar itu, paradigma itu kan merupakan keyakinan dan kepercayaan ya. Cara Anda ya? Keyakinannya gitu ya. Menurut saya perubahan paradigma belajar itu artinya kadang kan anak-anak itu ragu, takut dalam mengucapkan apa yang diketahui. Menurut saya ya kita harus membiasakan anak-anak itu dalam belajarnya itu menampilkan di depan kelas. Contohnya kalau dia pun salah dan tidak memberikan pujian, sehingga dia meyakinkan diri dia perubahan yang di dalam belajarnya dia semakin percaya diri gitu menurut saya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya kembali seperti ketika kepala sekolah setiap beliau bertanya di saat ada kita mengadakan upacara, itu kepala itu bertanya siapa yang berani. Itu harus berjalan itu. Maka di kelas pun saya perhatikan, saya buat sebuah pertanyaan, siapa yang berani menjawab? Bukan siapa yang tahu jawaban, tapi yang berani. Jadi kita akan menimbulkan keberanian melalui perubahan paradigma belajar itu. Baik, terima kasih kepada Ibu semua. Berikutnya, bagaimana itu tentang paradigma belajar? Bahwa murid bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ada keunikan terlebih dalam budi pekerti. Tugas kita sebagai guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Lalu kita guru ibaratnya adalah seperti petani, dan anak adalah biji atau benih atau bibit yang di dalamnya ada kodrat alam dan kodrat zaman, serta perubahan paradigma yang paling utama adalah student center, berpihak atau berpusat pada murid. Itulah perubahan tentang paradigma belajar. Lanjutnya, disiplin kita kaitkan dengan penguasaan atau kontrol guru terhadap murid, ya. Seolah-olah kita yang berkuasa dalam kelas. Suatu ketika memang harus, tetapi ada saatnya kita serahkan kepada siswa situasi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol kita menurut Dr. William Glasser dalam control theory untuk meluruskan miskonsepsi tentang ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan kontrol membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa kita orang dewasa punya hak untuk memaksa anak-anak untuk mengerjakan sesuatu. Itulah yang perlu kita perubahi menurut paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Lalu untuk perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang menurut stimulus respon? Kita bisa mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, contoh di rumah kita punya berapa anak? Kalau anak itu bisa ada 3, tidak mungkin sama yang mereka mau. Mungkin warna baju, warna pakaian, mungkin model sepatunya, itu tidak semua sama. Itu maksudnya itu Pak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Beralih kepada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya kita menerima pendapat mereka tentang yang mereka mau. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, tetapi yang pastinya kita akan mengharapkan pada tujuan yang positif.
Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol adalah adakan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir hanya dua. Kalau tidak menang, kalah. Itu tentang stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol yang ada adalah model berpikir menang-menang, win-win solution, ya, win-win solution. Perubahan paradigma belajar, apalagi sekarang. Ya, sekarang ini kita telah mengetahui bagaimana namanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada 6 profil pelajar Pancasila, sudah tahu ya, dan bahkan ada lagunya. Waktu kemarin kegiatan sosialisasi visi-misi telah diajarkan oleh Ibu moderator dan juga Ibu yang mewakili kepala sekolah, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, bergotong royong yang ketiga, keempat mandiri, kelima adalah kritis, terakhir adalah kreatif. Inilah perubahan paradigma belajar yang dulunya teacher center, tapi sekarang harus menjadi student center. Berikutnya tentang disiplin positif. Apakah bedanya antara budaya dengan disiplin? Silahkan, kita boleh berikan pendapat apa arti disiplin menurut pendapat kita. Apakah sama dengan budaya? Apakah berbeda? Silahkan Ibu. Baik, kalau kita lihat perbedaan budaya dengan disiplin. Yang kita tahu budaya itu tadi kebiasaan, disiplin juga membiasakan. Jadi kalau menurut saya perbedaannya tidak ada, karena memang sama-sama itu adalah suatu sikap perubahan, suatu sikap yang memang harus kita terapkan, budaya dengan disiplin. Mungkin kalau menurut saya cuma perbedaan bahasa aja ya, disiplin dengan budaya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apa budaya? Kalau menurut saya ya sama seperti kata Dina, disiplin tadi kan kebiasaan. Kalau budaya, kalau disiplin kan membiasakan. Cuma bedanya di sana, kalau dibilang nggak ada bedanya kan. Nah, kalau menurut saya ada bedanya. Kebiasaan tidak dituntut komitmen. Kita kalau disiplin dituntut komitmen, terus dia konstan, tetap. Kalau kebiasaan kan kita nggak dituntut harus melakukan itu setiap saat. Kalau disiplin, contoh kata Ibu Ina, saya membiasakan bangun pagi. Nah, disiplin bangun paginya jam berapa? Kan gitu. Kalau dia bilang jam 5 berarti dia kan tetap di situ konstan. Nah, komitmennya ada, tanggung jawabnya ada. Jadi kalau disiplin sama budaya sama-sama mengacu pada kebiasaan, yang berbedanya hanya penerapannya. Kalau disiplin dituntut tanggung jawab dan konsistensitas. Kalau kebiasaan tidak dituntut tanggung jawab di sana. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Ada tebak. Apa saya yang salah? Tapi kalau budaya dengan disiplin itu, kalaupun ada sedikit kesamaan, tapi itu berbeda. Kalau budaya itu datang dari diri kita sendiri, tetapi kalau disiplin itu ada aturan, ada tatanan kehidupan di sana. Jadi ada menjadi tanggung jawab bersama karena ada tata tertib tadi. Jadi
itu adalah menerapkan disiplin. Contoh yang kita buat di sekolah kita, wajib 7.15 harus hadir. Nah, bagaimana kita untuk bisa hadir? Karena tadi sudah ada tata tertib, maka kita hadir sebelum 7.15. Kita mendisiplinkan diri. Kalau tadi contohnya budaya kita, makanya saya bilang ada perbedaan walaupun pelaksanaannya sama-sama menaati. Kalau tadi budaya itu secara otomatis, ya kan? Tapi kalau disiplin ada tatanan, ada peraturan, ada tata tertib yang harus kita ikuti. Itu mungkin menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Semuanya jawabannya menurut saya itu baik sebenarnya. Jadi mari kita lihat apa itu makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan ada hukuman. Itu kalau disiplin. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, jangan digunakan sama sekali. Maksudnya hukuman. Nah, itu maksudnya tentang kata disiplin. Berikutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh anak kepada guru, ya, siswa kepada guru. Siswa belum mengerti itu apa disiplin, tapi guru sudah mengerti. Maka mereka membutuhkan guru yang mendisiplinkan mereka. Tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di keluarga maupun di sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Disiplin positif tanpa hukuman, tanpa hadiah. Kalau biasa kan Bapak Ibu, anak-anak yang terlambat kita bariskan, lalu diceramahi oleh gurunya, tanyai. Gurunya mungkin kalau saya pernah ibu tiket, saya kerjakan adalah sebelum masuk mereka harus sapa. Memang itu baik adanya, tapi menurut disiplin positif bukan begitu. Disiplin positif tanpa hukuman dan tanpa hadiah sedikit. Nanti kalau kalian juara, Bapak akan berikan hadiah yang begini-begini. Siapa bisa jawab hadiahnya ini? Itu dia bukanlah sebuah disiplin positif. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 bagian, yaitu eksternal dari luar diri, kedua motivasi internal, yang ketiga motivasi tentang tujuan disiplin positif. Yang pertama tadi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu bukan dari sendiri. Ada peraturan contoh, guru-guru harus hadir sebelum pukul 7.15. Kalau kamu kerjakan, apa nanti efeknya ya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, guru yang sering datang cepat, maka dia akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Di akhir tahun pembelajaran diberikan hadiah. Itu bukan disiplin positif, itu hanya teori motivasi
perilaku manusia. Jadi dia melakukan itu karena motivasi. Memang bagus, tetapi kalau seperti ini arahnya mengharapkan imbalan, itu juga bagian dari disiplin positif. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Dengan pernyataan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan disiplin positif. Tentang motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi yang diinginkan orang lain, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang orang percaya. Artinya biar orang melihat aku begini loh, aku itu baik, aku itu begini bagi orang lain. Itulah maksudnya motivasi perilaku manusia. Tentang budaya positif, itulah yang tujuan terbesar. Setelah ini terlaksana, maka budaya positif ini akan terbentuk dari adanya peraturan kelas, ya, atau termasuk pada peraturan sekolah. Dia akan merefleks kepada kelas masing-masing, di mana seluruh guru kelas nantinya membuat keyakinan kelas, hal-hal yang diyakini terhadap kelasnya. Lalu berikutnya, setelah adanya keyakinan kelas, maka otomatis lingkungan positif akan terwujud di kelas kita. Setelah semua kelas membuat keyakinan kelas, sudahlah pasti budaya positif akan tercermin, dilihat oleh orang lain di sekolah kita ini. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan? Yaitu seperti adanya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi tentang nilai-nilai kebajikan. Artinya inilah nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik atau murid-murid kita yang ada di kelas kita masing-masing. Tapi jangan hanya pada murid kelas kita, termasuk juga kepada murid yang lain. Jika kita lihat murid kelas lain melakukan kesalahan, boleh tertegur juga. Itu maksudnya. Tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau Bu, pakai helm untuk kereta. Kenapa harus pakai helm? Itu kan menjaga kepala kita jongkok. Kalau kita jatuh, maka kepala kita tidak akan terbentuk. Kita menggunakan helm agar kepala kita tak terbentuk jika terjatuh, ya. Jadi intinya adalah agar selamat, menjaga keselamatan. Yang lain juga bisa terhindar dari benda-benda kecil yang akan menyerang bagian penglihatan atau mata kita. Lalu di masa-masa pandemi ada 3M. Lalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter di masa pandemi. Kenapa seperti itu?
sama seperti dia melindungi dan agar selamat, ya. Pastinya kita dulunya taat pada peraturan di tahun 2020-2021, kita pasti taat pakai masker, makanya kita puji Tuhan sampai sekarang masih ada di sini. Lalu yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melindungi sebuah pelatihan? Mengapa kita harus datang tepat waktu jika mengikuti sebuah pelatihan? Oke, kita bahas dulu dengan pendapatnya. Mengapa tepat waktu saat mengikuti sebuah pelatihan? Kalau kita mengikuti pelatihan, pasti kan punya sesi-sesi, Pak. Kalau kita telat ataupun telat datang, kita ketinggalan di sesi pertama, di sesi awal. Silakan tidak dia. Ya, seperti kalau ada kegiatan-kegiatan kita, kalau kita ditentukan hadirnya pukul 8, kita hadir pukul 9, ya udah jelas kita ketinggalan kegiatan itu atau acara-acara yang pertama, jelas kita sudah ketinggalan. Jadi ya setiap ada acara kita harus tepat waktu. Baik, Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Jadi kalau saya punya prinsip, setiap mengikuti pelatihan datanglah sebelum dimulai acara. Karena apa? Dari situlah orang akan mengenal kita. Dan juga kita artinya yang tadi itu win-win solution. Kita menang pasti. Kenapa? Dapat materinya, dikenal orang, terakhir dapat duitnya. Setiap pelatihan pasti itu ada. Dan jangan mau duduk paling belakang, selalu duduk paling depan. Biasanya ini kalau pelatihan ada pasti mak-mak atau ibu depan. Saya tidak mau kalau begitu. Saya selalu berusaha duduk paling depan, walaupun harus semeja dengan perempuan. Saya tidak malu karena saya berfokus pada materi, bukan pada situasi. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas hampir sama dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk peraturan, tetapi dia itu disepakati. Kita tanya kepada siswa, mereka bebas memberikan pendapat mereka tentang yang mau mereka tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Karena menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Contoh, misalnya seorang anak membuat keyakinan dari dia itu adalah datang tepat waktu dalam kelas. Kan dia sendiri menulis. Berarti kita itu sudah menanamkan tanggung jawab kepada si anak. Berikutnya lagi, keyakinan kelas akan membuat kelas itu semakin bersemangat, ya, daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat oleh sepihak, yaitu guru. Pembentukan keyakinan kelas kita ini bersifat abstrak. Abstrak berarti tidak kelihatan. Kalau abstrak, konkret baru kelihatan. Dan dia lebih rinci dan konkret, artinya nyata. Kegiatan nanti tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal, artinya mendunia kata-kata yang digunakan dalam keyakinan kelas. Lalu berikutnya, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Hindari penggunaan kata tidak boleh, jangan, dan dilarang. Itu bukan budaya positif. Tidak boleh, jangan, dan dilarang. Di sekolah ini pun kita harus mengganti beberapa spanduk-spanduk atau mungkin yang kita berikan sini. Di sekolah kita ini dilarang membuang sampah. Itu bukan budaya positif. Kelak akan kita
sepakati bersama-sama apa kira-kira keyakinan sekolah kita terhadap kebersihan sekolah kita ini. Lalu berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu semua warga sekolah atau semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Mereka tulis, baru ditempel di tempatnya, nanti suruh siswanya membaca satu persatu. Jadi yang mana kamu tulis nak? Suruh dia bacakan dengan kuat. Itu adalah pendapatmu. Berarti yang kamu ucapkan harus menjadi bagian tanggung jawab. Lalu berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika sudah membudaya itu keyakinan kelas, bolehlah dihilangkan. Kalau sudah membudaya, karena kan artinya sudah terbiasa melaksanakan hal tersebut dari butir-butir keyakinan kelas. Ini itu bisa kita geser menjadi yang baru lagi. Itu masuk tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini berikutnya adalah tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan nih dilarang, jangan. Sementara kalau pada keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang dituju. Kita meminta anak mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau pada keyakinan kelas, maka isinya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu tentang kehadiran, ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ada komitmennya. Pada peraturan dilarang melakukan kekerasan, sedangkan pada keyakinan kelas yang ada adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dalam peraturan dikatakan dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelas intinya adalah kesehatan. Pada peraturan bergantian atau menunggu giliran, sedangkan pada keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, kesabaran. Pada peraturan gunakanlah masker, sedangkan pada keyakinan kelas intinya adalah kesehatan dan keselamatan. Berikutnya tentang tindakan guru. Tindakan guru ini termasuk pada apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali lari mengelilingi, ini boleh kita diskusikan bersama-sama. Ibu, kita lihat isinya, lalu apa kira-kira termasuk pada hukumankah atau konsekuensi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada pas 7 orang. Jadi bolehlah satu persatu. Mana Bu? Saya akan bacakan Bu. Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena pulang sekolah. Apa Bu? Boleh pakai ini? Menurut saya itu hukuman. Ya, terima kasih Bu Nova. Itu adalah hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Ya, terima kasih Bu Nadia. Itu termasuk pada hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk juga hukuman itu, Pak. Hukuman yang sangat berat tuh kalau sampai 15 kali. Ya, terima kasih Ibu kepala sekolah. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sekali lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, karena dia harus menerima
membuat itu juga yang mendalam. Ya, terima kasih Ibu. Termasuk ada konsep yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu ya. Ya. Berikutnya, boleh masih di sini. Karena ini ada itu. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi gini, sepatunya lain warna. Ya. Sehingga dia harus karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Iya. Makanya dia tidak pakai sepatu, jadinya diminta untuk tidak pakai sepatu. Betul konsekuensi. Kan memotivasi murid tidak menggunakan sepatu seharian. Kan diminta dia tidak pakai sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu hitam. Kalau menurut saya itu bahasa mana hukuman menurut saya, karena kan dia melanggar peraturan tadi. Kalau konsekuensi seperti tadi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, dia melakukan sesuatu, dia sadar membersihkan. Kalau ini kan diminta, mau sama pakai sepatu saya, kenapa? Kamu nggak pakai? Dia sudah tahu berbuat, tapi dibuat salah. Itu menurut saya hukuman. Ketika kita tahu kita salah, tapi kita langgar, maka dia dihukum. Dihukum. Jika dia itu berupa konsekuensi, apa yang kita terlibat di sini? Kalau berupa konsekuensi, tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau konsekuensinya menurut saya tidak menggunakan sepatu seharian, karena kalau tidak menggunakan sepatu seharian itu kan sangat riskan, kan melindungi kaki kan Pak. Kalau menurut saya konsekuensinya apa ya, kan itu dia nggak bisa karena dia karena sengaja berbuat tidak pakai sepatu. Tentu mungkin karena kena hujan basah Kan sengaja tahu dia sepatunya basah daripada nggak sekolah karena hujan basah itu sebagai masalah. Konsekuensi dengan hukuman. Berarti konsekuensi dia tahu apa yang akan dia ambil, dia bersalah kan? Berarti mirip dengan hukuman. Kalau menurut saya kita identifikasi dulu. Makanya pakai sepatu yang bukan Jadi kalau konsekuensinya ya apa sih? Konsekuensinya itu apa yang Kalau kita saya masa hukuman? saya nasihatkan dia aja, mungkin ya saya ditanya dulu ya kan, mungkin karena basah ya kan, lain kalau memang ada sepatu saya hitam tapi saya malas itu lain, tapi kalau udah basah sepatu saya itu basah hujan, jadi kalau saya pribadi ya itu tidak layak untuk diberi hukuman. Kenapa? Paling ya ada besok ganti sepatunya yang pasti seperti itu, daripada tidak sekolah, karena kalau pakai sepatu yang hitam saya tidak bisa. Tanda pakai lain kalau memang pendidikan Tuhan ya saya memang kalau bukan sepatu hitam saja kan bisa dari sepatu nggak pun dikasih hukuman, tapi minuman itu suatu pelanggaran bagi saya. Tapi kalau memang karena situasinya yang nggak bisa, bukan saya bukan konsekuensinya Apa gitu yang mau kita buat kalimatnya supaya menjadi konsekuensi, bukan hukuman gitu. Jadi misalnya contoh kalau menopang harus berarti kita katakan memberi alasan dan membiarkan siswa itu memakai sepatu tersebut atau gimana, itu aja termasuk konsekuensi atau ini cara kita itu gimana gitu. menurut saya meminta murid tidak menggunakan itu termasuk hukuman. Sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Kita mau ubah di konsekuensi. Apa kira-kira? Menurut saya itu konsekuensi karena ada akibat yang pelanggaran yang dilakukannya. Kalau kalimat hukumannya menurut saya seperti ini. Ketika meminta siswa
sesuai hukuman kan berarti aturan yang dari misalnya membuat negara kayak negatif terhadap dia, kalau itu kan positif sebenarnya, karena kalau dia kita memakai mengenakan tidak mengenakan tidak mengenakan sepatu itu menyadarkan dirinya sebenarnya. Kalau hukuman itu kan kalau dia tidak memakai sepatu tidak, berarti enak kita bikin dia mobil sampah, tindakannya ada gitu loh ya, kita sakit tapi belum pakai negatif. Ini kan menurut saya kayak positif. Karena kenapa tidak memakai sepatu seharian, berarti dia sadar saya kan guru yang meminta murid. Tindakan guru Ya. Guru meminta murid tidak pakai sepatu di sekolah Seharian kan, pakai sepatu hitam. Menurut ibu itu konsekuensi. Menurut dia konsekuensi. Ini adalah sebuah hukuman. Iya. Kita membawa ini agar dia menjadi konsekuensi. Kalimat apa yang cocok? Iya, kalimat Terkait tindakan guru. kalimat Bukan konsekuensinya. siswa ya. Konsekuensinya. Iya, kalimat ini Menurut saya gini Pak, yang cocoknya meminta murid tidak meminta siswa untuk tidak mengulang. Saya meminta siswa untuk tidak mengulang tindakan tersebut kembali. Baik, sebentar Bapak Ibu, biar kita ini itu kan bahasanya kan meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Itu menurut Pak Budi itu termasuk konsekuensi, tapi menurut Miss Jenny itu termasuk hukuman. Jadi Pak Budi mau buat itu konsekuensi. Kira-kira bahasanya yang pantas apa? Kalau menurut saya sih udah bisa meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah pada saat jam pembelajaran ya. Pada saat dia nanti pulang ya dimakainya, itu termasuk konsekuensi. Karena dilepasnya, dia tahu teman-temannya punya kapita. Berarti kan itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Itu menurut saya. Nah, kalau misalnya kita buat tuh bahasa kalau hukuman karena dia memakai sepatu yang tidak mengenakan sepatu hitam, mungkin kita suruh tadi berkeliling lapangan, mungkin sampah, itu hukuman. Tapi kalau suruh melepaskan sepatunya, saya kira itu konsekuensi. Kalau Iya. Kalau di jam pelajaran kan mesti buka sepatu Ya, pada saat istirahat kan supaya dia menyadari gitu bahwasanya yang aku pakai salah gitu. Jadi itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ini tadi sepakat kita bahwa meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman. Maksud saya, kalimat apa yang cocok agar dia berganti menjadi konsekuensi. Tapi saya rasa ini kalimat sudah cocok. Sudah. Kalimat konsekuensi ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu sehariannya itu lebih diganti mana? Meminta murid tidak mengenakan sepatu pada saat istirahat. Kenapa? Karena ada alasan juga kita di dalam kelas juga tidak menggunakan sepatu, dan pada waktu istirahat atau pulang ke rumah anak-anak kan mengenakan sepatu lagi. Mungkin lebih mendetail sehariannya itu aja Pak. Jadi kalau seharian itu kayaknya bahasanya kurang pas. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian kayaknya dari pagi sampai itunya aja seharian aja mungkin yang bisa kita ubah. Ya. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau sesuai dengan keadaan sekolah kita, ini bukan sebuah hukuman ya, sebuah konsekuensi karena kita saat masuk ke kelas itu tanpa mengenakan sepatu, hanya pakai kaos kaki. Jadi kalau secara umum ini adalah hukuman, tapi untuk sekolah kita ini konsekuensi. Atau mungkin yang lainnya konsekuensinya adalah kita boleh telepon orang tua dan kita orang tua mengatakan seperti warna hitam. Jika dalam keadaan basah, ya sudah nggak apa-apa saya rasa. Tinggal tegur si anak dan beritahu pada orang tua bahwa inilah peraturan dari sekolah kita. Nah, makanya setiap ada peraturan yang ditebut itu, kita punya WA group, kita harus beritahu pada orang tua agar orang tua tidak terkejut dengan peraturan yang kita tegakkan di sekolah kita ini. Karena saya sudah kena kemarin, ada pengalaman yang kena orang tua dalam chat WA-nya kurang enak dengan saya.
Padahal kesepakatan itu sama-sama diuruskan dengan anak-anak. Mau pikirnya kapan nak? Pulang sekolah Pak. Lalu kalau dia nggak pikir hari ini, bagaimana besoknya? Mereka terdiam. Saya tawarkan, kalau nggak pikir hari ini, maka besok dia pikir lagi. Iya Pak, setuju. Tetapi informasi ini tidak disampaikan kepada orang tua, hanya dia intern sekali di kelas. Begitu kejadian, si anak pulang lama-lama karena pikir, itu pun nggak pikir dia. Main-main di situ dengan teman-temannya. Malah teman yang lain pikir dan saya pikir. Terakhir dia pulangnya lama, ketika orang tuanya, dalam kaki dia pulang, orang tuanya menyampaikan diri aku kepada saya. Maka saya katakan, saya sampaikan kepada orang tua ibu belum tahu dulu masalahnya, karena langsung beri komentar. Kalau ingin lebih tahu, besok datang ke sekolah. Jadi akhirnya berat juga karena ayahnya kembali bertelepon dan dia menanyakan bagaimana kebenaran situasinya. Ternyata si anak yang ngeyel, dia yang mengaku pikir, padahal dia tidak pikir pada kenyataannya. Jadi tentang ini boleh kita juga sampaikan kepada seluruh orang tua. Ya. Jangan kita hanya biarkan di sekolah ini. Yang terakhir Pak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di grup BCOK Bu. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Lari 2 kali di lapangan basket itu hukuman kah atau konsekuensi? Karena terlambat dia 10 menit untuk pelajaran BCOK, dia disuruh lari. Ya, itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Baik, ibu-ibu, selanjutnya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi memang harus terjadi yang bukan menyakitkan. Dalam hukuman, anak mengalami sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, ya, itu hukuman. Contoh, saya sering itu terlambat masuk ke kelas dalam jongkok, masuk ke tempat duduknya. Kita tengok teman-teman itu pasti menimbulkan sakit hati yang berdalam. Makanya kadang di kelas saya dulunya mereka seolah-olah tertib bagi saya. Begitu naik kelas, begitu jumpa, mereka seolah-olah tidak menghargai saya. Kenapa? Ketatnya saya buat dulu peraturan di kelas saya. Ternyata itu tidak bisa. Lalu yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan karena tidak pas hukumannya. Sedangkan pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Pada hukuman sifatnya adalah paksaan. Sedangkan pada konsekuensi ada stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu mereka akan marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Pada konsekuensi mereka kehilangan hak, dibuat tak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, karena dia tidak pikir, disuruh berdiri ke sebelah sana. Mungkin bagus konsekuensi, tapi membuat dia menjadi diasingkan untuk sementara. Untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survival adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, kesenangan atau merasa senang, bahagia. Lalu keempat adalah bebas seperti kupu-kupu. Mereka berkupu-kupu ya. Artinya ada kebebasan bagi si anak dalam berekspresi di dalam kelas. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Itu adalah kebutuhan dasar pada manusia. Ada sebuah narasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang muridnya yang bernama Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Boleh kita diskusikan lagi? Ini, Ibu Ani punya murid ini. Kebutuhan tadi, ketahan hidup, kita kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Lalu ini yang tadi si Agus itu dia meminta bekal orang lain dan bahkan bersifat memaksa. Jika kita di situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan terhadap si anak? Kalau saya berada di Ibu Ani, terlebih dahulu saya mencontohkan memberi kepada si Agus ini makanan yang bisa saya berikan. Artinya secara manusia kita pasti sadar makanan itu kebutuhan dia. Terus tapi awalnya saya identifikasi apa penyebab dia tidak sarapan, gitu kan. Terus setelah saya tahu, saya mencoba memberi makanan itu dan memberikan pandangan kepada teman-teman dan anak-anak yang lain, maksudnya memberi itu hal yang baik, yang positif, dan menanamkan kepada mereka memberi lebih baik daripada meminta. Dan berikutnya yang akan saya lakukan yaitu memberikan suatu pandangan atau nasihat kepada si Agus, bahwasanya meminta itu ada caranya, ada tata keramanya, bukan harus merampas, tapi bahwasanya kita harus mengajarkan meminta itu tangan di bawah. Meminta boleh, tapi jangan memaksa. Kita harus menanamkan itu kepada anak itu. Jadi supaya kalau kita melakukan itu pasti dia tersentuh. Tetapi kalau kita dengan mengungkapkannya dengan nada yang keras ataupun dengan emosi, dia nggak ingat. Tapi kalau kita kenakan hatinya, kita lembutkan, pasti kena. Mungkin saja itu kebiasaan dia memaksakan kehendak orang lain. Jadi di situ kita tanamkan bahwasanya kita tidak boleh memaksa, apalagi meminta. Jika diberi orang baru kita terima, kalau tidak kita tidak boleh memaksakan pada orang lain. Baik, maksud saya begini Bu, dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana yang dikerjakan oleh si Agus itu? Itu juga jawaban sudah bagus. Nah, menurut saya sama kita katakan teman-teman, pertama yang kita lakukan adalah panggil si Agus. Kita identifikasi masalahnya apa. Nah, ketika kita identifikasi, kita cari akarnya. Sebenarnya dia masalahnya di mana? Kenapa dia begitu? Kan gitu. Kita cari latar belakang dulu. Ketika kita cari latar belakangnya, maka kita akan tahu kebutuhan yang mana dia yang tidak terpenuhi. Itu dia menurut saya, Pak. Jadi kalau sudah kita cari akar permasalahan si Agus itu berbuat seperti itu, baru kita tahu kebutuhan mana yang dia belum dapatkan. Jadi kita bisa kasih. Seperti itu menurut saya. Kalau kita langsung bilang, oh dia butuh ini, kebutuhan kasih sayang bisa kita bilang, kan kita belum identifikasi masalahnya, belum kita cari akarnya, sebenar-benarnya dia itu kenapa. Kan seperti itu. Kalau hanya mengambil makanan teman, terkadang kita hanya cari pelampiasan mungkin atau cari perhatian, kita kan nggak tahu. Menurut saya seperti itu, identifikasi masalah, cari akar masalahnya. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke Ibu. Lanjut. Dalam konteks menerapkan disiplin positif, sama tidak mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan para yang sedang berusaha yang benar. Yang kedua, jika Agus menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal manusia, dia akan bertahan hidup
apabila jawaban bagus karena dia senang temannya akan jadi memperhatikan dia, maka dia melakukan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang untuk diterima oleh orang lain. Lalu apabila jawaban bagus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti, maka itu mengarah kepada power, ya, power, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Lalu yang berikutnya, apabila Agus menjawab, dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya karena selalu bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan seperti buku. Yang terakhir, apabila Agus menjawab hanya karena iseng, maka dia itu adalah untuk happy, untuk kesenangan aja rupanya. Jadi kita nggak bisa langsung mau memponis ini salahmu. Jadi kita harus punya seperti ini yang kita laksanakan untuk bisa mengidentifikasi, ya, jalan berdua. Lalu tentang posisi kontrol guru, posisi pengawasan oleh guru. Ada 5 Bapak Ibu, ada 5 posisi yang ada pada kita. Pertama adalah penghukum, ya. Penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga adalah posisi sebagai teman, keempat adalah posisi sebagai pemantau, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Dan ini semua pasti ada pada kita. Karena kalau pada penghukum, bahasanya selalu mengerikan, menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti dan menyindir. Apakah kepada siswa, bahkan sama berkasih jawab. Kalau pembuat rasa bersalah, maka ada kata seharusnya, lalu saya kecewa. Untuk sebagai teman, pasti kita akan bertanya, apa alasannya? Tolong mana demi kalian Bapak begini, demi kalian saya begini. Itu posisi teman. Kalau sebagai teman tahu, kita melihat dia dan menunggu. Bapak ini seperti ini Bu, apalah kepada pimpinan. Sedangkan yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, kita tanya dia terus, sehingga tergalilah potensinya dalam literasi. Tanya masalahnya apa, lalu bagaimana solusinya. Dapat solusinya, kapan dia bisa mengerjakan? Itulah posisi pengawasan atau penguasaan yang terbaik selaku guru. Posisi kontrol kita adalah pada posisi manajer. Itu yang diharapkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Sebaiknya posisi guru adalah sebagai manajer. Jika murid melakukan pelanggaran tata tertib atau keyakinan kelas, maka guru bertanya kepada anak apa alasannya, kemudian membuat kesepakatan kelas, lalu adanya tindakan perbaikan untuk mendapatkan solusi sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, kita melakukan yang namanya restitusi untuk kita. Apa kira-kira yang kita pahami tentang restitusi? Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menjadi dosen. Lalu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan from zero to hero, ya, from zero to hero. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan, menuntut, mencari kebutuhan dasar, lalu membuat cara yang paling baik memperbaiki diri. Kita fokus pada karakter bukan kita, lalu fokus pada solusi dan mengembalikan murid ke
dan berbuat salah kepada kelompoknya dengan lebih berani. Inilah mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan agar si anak bisa mengalami perubahan sikap. Yang pertama nanti kita melaksanakan namanya menstabilkan identitas. Kesalahan apa yang dia kerjakan, kita akan tanya sampai dia mengakuinya. Jika dia sudah mengakuinya, maka masuklah pada validasi tindakan yang salah. Menurutmu benar atau salah? Jika dia sudah sadar itu salah, maka berikan kepada yang benar keyakinan kelas. Dari yang kamu langgar, keyakinan mana yang itu? Setelah dia jawab, yang ini Pak, tanyakan kembali. Sudah paham? Sudah paham. Maka beritahu, minta kepada si anak memberikan solusi menurut pendapatnya. Saya sudah berikan kembali, si anak rupanya mengalami perubahan, tidak harus kita marah-marah. Kita bawa 4 mata, pasti yang kawannya sudah tahu, ini bahaya ini. Padahal bukan apa-apa, kita hanya bertanya kepada si anak tentang segitiga restitusi ini. Jadi Pak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kepala sekolah, ibu moderator, dan kita semua rekan-rekan sejawat, karena kita bisa dan mau bersedia hadir mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebar pemahaman tentang budaya positif. Kiranya bermakna dan bermanfaat bagi kita untuk dapat diterapkan di sekolah kita ini. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Budi Junaidi Tambunan, SPD DR. Refleksi sedikit dari saya. Saya beserta Bapak Ibu guru di SDN 104233 ini mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Budi Junaidi Tambunan selaku calon guru penggerak angkatan 7 atas pemaparan materi mengenai disimulasi budaya positif yang tadi kami ketahui paparannya sudah Bapak paparkan sangat jelas mengenai pertama perubahan paradigma, keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi. Jadi kami tahu mana itu hukuman, mana itu konsekuensinya. Setelah itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin dengan pemaparan Bapak kami dapat mengidentifikasi siswanya itu kalau sudah berbuat kesalahan, jadi kami tahu dia itu memerlukan kebutuhan apa. Setelah itu ada posisi kontrol, dan yang terakhir mungkin ada restitusi. Jadi pemaparan Bapak sangat jelas. Refleksi sedikit, terima kasih banyak atas paparan yang Bapak berikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua pendidik, khususnya di SDN 104233. Tetap terus bergerak, tetap terus meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita ini. Ayo sama-sama Bapak dan Ibu, kita harus dukung Pak Budi untuk menjadi yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya, refleksi sedikit selaku moderator, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas sambutan. Salam semangat dari anak-anak Bapak semuanya. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kita untuk membentuk yang namanya keyakinan kelas.
Apa nah? Coba ada yang tahu atau yang bisa memberikan pendapat menurut kamu apa itu keyakinan kelas? Muncul. Dan lain. Lagi. Ya, lagi. Oh ya. Itu sudah bagian daripada contoh-contoh keyakinan kelas. Maksud Bapak, pengertian keyakinan kelas. Apakah sudah tahu? Sudah pernah dengar? Nah, itu ya. Baik. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas ini adalah hampir atau mirip dengan peraturan kelas. Mirip dengan ya, mirip baik betul-betul kelas, tetapi keyakinan kelas. Nah, nanti dalam pembuatan keyakinan kelas itu nanti Bapak harap kalau kamu punya ide, hindari penulisan apa nah? Ya, hindari penulisan dilarang. Lagi, apa nah? Tidak boleh. Satu lagi. Iya. Inilah yang harus kamu nanti hindari dalam pembuatan sebuah keyakinan kelas. Karena kita akan membahas ini, keyakinan kelas ini adalah bagian dari budaya. Iya, bagian dari budaya positif, sehingga yang nanti munculkan paling banyak haruslah kata-kata yang bermakna positif. Coba, menurut anak-anak Bapak, apa itu arti kata budaya positif? Saya tahu. Nah, silakan, please. Budaya yang kebetulan bukan senang. Iya. Budaya yang baik. Budaya yang baik itu nanti dia itu berguna untuk siapa? Anda melaksanakan budaya yang baik. Siapa kegunaannya? Untuk itu bukan budaya positif, itu budaya maksud, tujuan. Dan apa yang beruntung, kamu nggak beruntung. Keyakinan kelas, dua-dua dapat. Kamu senang, saya senang. Itulah nanti namanya budaya. Tak ada yang tersakiti. Jadi budaya positif ini nanti dia maksudnya itu tadi apa? Bermanfaat kepada siapa? Kepada dirimu sendiri, kepada diri sendiri. Selain pada diri sendiri, kepada siapa lagi? Kepada orang lain. Makanya namanya ini adalah bersifat universal. Apa itu universal? Sama seperti berkebinekaan global. Semua orang paham maksud dari isi keyakinan kelas yang akan kita buat. Dan nanti kata-katanya singkat. Nah,
singkat, padat, dan tepat, serta dapat kamu pertanggungjawabkan. Jangan berkata-kata tapi nggak punya pelaksanaan. Contoh, nanti kamu tulis hadir tepat waktu di kelas, itu harus dipertanggungjawabkan ya. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Ya, Bapak akan bagi kertas post-it. Kamu boleh tulis yang menjadi ide kamu. Ya, yang menjadi ide kamu tulis, nanti tempel di sini dengan rapi. Ya, dengan rapi. Secara per kelompok. Ini ada 4 warna, pas yang per kelompok ya. Jadi untuk kelompok yang pertama warnanya hijau kekuningan. Ditulislah ya, apa menurut dari kelas ini. Silahkan. Tulislah. Keyakinan kelas. Lalu baru pendapat Anda. Kelompok 2 satu aja ya, satu bagaimana? Silakan. Yang sudah menerima silakan ditulis. Agar waktunya kita bersihkan. Kelompok 3 kopi. Ya. Jangan terbalik di sana ya. Lihat posisinya. Nanti bertempel. Ya. Bah. Ini apa? Begini. Ya, kita punya di kelas seluruh kelompok. Ini besar. Silakan kalau sepeda satu keyakinan kelas di orang yang sama, kita buat klasifikasinya ya. Ya. Ini versi tulisnya. Dituliskan di tempat yang menempel. Jangan tulis. Ya. Masalah apa yang penting bermakna positif. Hindari kata garang, tidak boleh dan satu aja. Satu aja, satu.
Hanya satu per orang. Kalau semua sudah selesai, maka nanti per kelompok yang maju ke depan mereka menempelkannya. Ini dengar, kelompok 1 ke bawah nanti ya. Kelompok 1 ke samping aja, ke samping. Ini tempatnya. Ya. Lalu kelompok 2 sini. Kelompok 3 kelompok 4 ini ya, kelompok ke samping ya. Halo. Bukan satu orang ke depan, tapi semua masing-masing pegang post-it-nya. Ya, masing-masing pegang post-it-nya. Lalu nanti kamu kemari seperti ke mana ya? Ke antri ya, antri. Satu tempel, yang menempel, akan duduk. Ya, tempel post-it-nya baru duduk. Tempel duduk. Oke? Dimulai dari kelompok 1, silakan. Tempelkan post-it-nya. Yang lurus. Lanjut. Tempel ke sampingnya ya. Nah, bisa kan? Samping. Iya. Lagi. Oke. Untuk yang kelompok 2 diharap menuliskan nama. Ya, buat nama. Tadi ini sini habis kan? Habis boleh Ayunda. Ayunda, Nikes. Arya Dwi. Buat namanya, di atas bawah boleh. Ketik namanya. Kak, saya Alsa Enes. Kelompok 2, silakan nak. Kelompok 1 ya. Bukan. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Iya. Lanjut. Coba. Kelompok
hand and place is given for you. Lanjut. 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 Oke. Karena sudah selesai, bolehlah kita dulu menyenangkan diri sendiri ya. Semangat diri sendiri Pak. Ya. Katakan, saya stop, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Yes, yes, yes. Kita kelas 4B. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Kelas 4B. Aku bisa, aku bisa. Yes, yes, yes. Iya. Oke, jadi ini semua kesepakatan atau keyakinan kelas yang Anda berikan pendapat. Nah, sekarang kita akan susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, mana yang sama, maka salah satu akan disilakan. Oke, ini ada dari Hafiz, menghargai perbedaan teman. Dari Ayunda, hadir tepat waktu. Niken, hadir tepat waktu di sekolah. Arya Dwi aktif dalam proses pembelajaran. Kelompok 2 ada Sopan dan Bertina, rajin membaca dan menulis dari Jaki. Menghargai pendapat teman kelas dari Naila, dari Istan, Sopan dan Santun. Habibi hadir tepat waktu. Anissa aktif dalam pembelajaran di kelas. Dari Indra menghargai teman-teman. Hari ini rajin membaca dan menulis. Andi jujur. Aisyah Jasmine ramah. Nabila jujur. Dari Marisa sopan dan santun. Dari Zahira menghargai pendapat teman sekelas. Akila hadir tepat waktu dalam sekolah atau kelas. Dari Murni hadir tepat waktu. Ada yang sama kan ya? Kita akan nilai ya. Bukan berarti berharga. Semua berharga, tapi kita harus membuat dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Paling cocok dia pertama itu nih. Hadir tepat waktu. Ini yang pertama. Mana yang sama kita bersama ya. Hadir tepat waktu. Ini lagi ada. Lagi hadir tepat waktu. Nah ini ada dari Akila. Berikutnya yang sama-sama ini ya, kata-kata menghargai.
Ini juga menghargai. Menghargai. Lagi ada kata, nah ini menghargai juga. Aktif. 1, 2. Lagi sopan, santun. 3. Sopan santun. Jujur, ada 2. Boleh? Rajin membaca ada 2 orang. Ramah. Nah, jadi inilah kesepakatan kita. Berarti nomor 1, coba apa tadi poinnya? Hadir tepat waktu di mana? Ataupun kelas. Lihat ya. Poin yang kedua, menghargai pendapat. Yang ketiga, aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, sopan dan santun. Kelima, ya, jujur. Keenam, rajin membaca dan menulis. Ketujuh, nah, 7 ya. Untuk sepakati. Adakah mau tambahin? Ingatlah, ini jangan cuma tertulis. Nah, apa yang ditulis harus bisa diapakan? Dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Barang siapa nanti yang kedapatan pelanggannya, maka dia akan apa? Akan merasakan akibat sendiri. Jadi inti pembuatan keyakinan kelas ini adalah menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh di poin yang kedua, apa yang kedua? Menghargai pendapat teman. Begitu temannya beri pendapat, kamu dengar, ada nggak untuknya? Ada. Begitu kau menghargai pendapat teman, bagaimana perasaan temanmu yang berbicara? Senang. Kalau kamu sebaliknya, apalah itu? Coba. Enak atau tidak? Bagus atau buruk? Itu contohnya penerapannya. Oke? Halo? Gabung semangat! Semangat! Gabung semangat! Ya, baik. Jadi kita selesai membuat kegiatan kelas. Sekarang adalah penandatanganan bukti Anda setuju dengan keyakinan kelas yang dibuat. Tapi sebentar.
Nanti ada kemarin tanda tangan. Lihat namanya, buka tanda tangan sesuai dengan nomor masing-masing. Ya, Aisyah Jasmine, silakan nak. Akila Azahra. Arini Fiskabila, silakan nak. Afrija, silakan nak, tanda tangani. Ayunda Aprilia Purnomo. Jahira Salsabila. Berikutnya Hafiz Fadilah Siregar. Marisa Husaina. M. Habibi Ramadan. Okey, Nabila Syaputri, silakan ditekan nak. Nabila Syaputri, lihat nomornya. Naila Nur Atta. Niken Sabrina. Wisdan Ray Sanjaya. Ini kan? Ya. Muhammad Ibrahimovic. Muhammad Naufal Jaki, lihat nomornya nak. 16 Pak. Nomornya Pak. 16 Pak. Mukni Ahra Nurjana. Aldi Satria Wijaya. Anissa Kasturi Naim. Kita kena. Baiklah, Bapak semuanya, setelah selesai membuat keyakinan kelas dengan harapan tadi apa? Anda melakukannya dengan penuh rasa semangat dan rasa tanggung jawab. Yang paling utama. Ya. Karena hanya orang-orang yang mau bertanggung jawablah kelak yang akan menjadi orang yang berhasil. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah semua bersedia melaksanakan keyakinan kelas ini? Mulai kapan diberlakukan? Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Okey, jadi Bapak rasa itu aja. Tetap semangat dalam mengerjakan, melakukan keyakinan kelas. Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Jadi demikian Bapak rasa pertemuan kita kali ini tentang keyakinan kelas. Kita akan lanjut di materi-materi yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya. Terimalah salam saya dan sambung dengan bersemangat. Selamat pagi.